Apabila anak laki-laki bernazar jadi imam sholat jenazah bapaknya, tapi anak ada di Batam, ayahnya di Medan. Apabila orang tua meninggal dan anak terkendala perjalanan pulang, bagaimana bila nazar anak itu tak dapat dilaksanakan? Makanya sebelum bernazar pikir dulu. Oh, Ustaz menganggap kami orang Batam tak ada duit ya? Bukan masalah duit, bro. Saya tak jadi ke Anambas itu apa karena duit? Kenapa? Asap. Iya, kalau bapak mau meninggal bulan April. Kalau bulan-bulan Jerebu nih, bulan-bulan asap ini, makanya aku pesankan sama kalian kalau mau meninggal jangan musim asap. Tanya dulu sama orang yang bakar, kapan kalian bakar? Oleh sebab itu maka nazar ini pikirkan baik-baik. Kadang orang ini enak aja mengumbar janji sebelum berbuat. Ustaz, kalau lulus anak saya PNS nanti saya bernazar mau membuatkan satu WC untuk Masjid Bukit Indah. Begitu anaknya lulus, jangankan WC, waktu Batam tak ingat. Nah, bagaimana kalau tidak bisa dilaksanakan? Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Cara menembus nazar sama macam menembus sumpah. 1. Kasih makan 10 fakir miskin, atau kiswatuhum 10 pakaian, au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Ini cara Islam menghapuskan hamba sahaya. Kalau engkau mau menghapuskan hamba sahaya, salah satunya adalah dengan cara menebus kafarat sumpah dan nazar. Kasih makan 10 fakir miskin, tak sanggup Pak Ustaz. Kasih 10 pakaian, tak sanggup juga Pak Ustaz. Bebaskan budak hamba saya, budak-budak Melayu yang ada Pak Ustaz. Budak hamba saya tak ada lagi Pak Ustaz. Yang terakhir, faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Jangan bebankan diri yang kita tidak mampu, karena tak mampu. Kalau mau nazar yang kira-kira mampu. Saya nanti kalau begini saya akan puasa sunat. Nah, itu bagus. Saya tukang servis kulkas, servis antar jemput garansi. Ongkosnya rata-rata 500.000, terkadang hanya butuh modal 30.000. Bahkan bernasib baik tak keluar modal. Tapi kalau nasib kurang baik, kadang nombok. Bagaimana menurut Ustaz dalam pandangan Islam? Selama tak ada unsur tipu, tidak ada unsur tipu, maka pekerjaan halal. Ada orang rusak kulkasnya, kau pegang kulkas, kau gini-gini kan hidup. Dikasih orang 100.000, tak apa-apa. Tapi jangan kau gini-gini kan. Wah, ini nampaknya harus setiap bulan datang lagi. Ada tipu. Ada TV orang rusak, kau pukul atas lompat, hidup dia, bayar. Tapi jangan kau model-model di situ belakang. Selama tak ada unsur tipu, maka perbuatan itu boleh. Tapi kalau di dalamnya ada unsur rizki, di dalamnya ada unsur zulm, aniaya, di dalamnya ada unsur warar, gambling, judi, maka haram transaksi. Transaksi dalam Islam mestilah transaksi yang suci supaya hasilnya halal. Saya berniat mau meminang teman masa kecil saya yang sudah lama jauh di pesantren dan sudah hafal Quran. Masya Allah, macam sinetron. Berdasar dari surah yang sudah saya cantumkan sebelumnya, kira-kira baik atau tidak jika saya melanjutkan niat sedangkan saya sendiri bukan hafiz Quran. Saya juga dulu pesantren cuma 3 tahun. Saya malah cuma setahun. Saya setahun pesantren. Pesantren setahun, pindah aliyah setahun, pindah air molek Nurul Falah setahun. Yang penting kamu sudah melewati proses, tidak hafal Quran tak apa-apa,
bahwa istrimu hafal Quran, bagus. Insya Allah kalau istrimu 30 juz, paling tidak anakmu juz 30. Karena dia tenang sambil masak baca Quran. Orang yang hafal Quran sambil masak pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sambil nyetrika pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil buat teh pun baca Quran. Tapi kalau kau marah-marah, mana tehnya? Tabat yada abi lahabin wa tab. Diamlah kau Abu Lahab. Paling tidak kalau dia baca Quran sedang nyetrika, baca Quran sedang gosok, baca Quran sedang masak, baca Quran sampai nasi yang kau makan berkah, teh yang kau minum berkah, karena bacaan ayat Quran masuk ke makanan-makanan. Bayangkan kalau bini pakai baju you can see masak nasi goreng. Maka tak apa-apa walaupun kau tak hafal Quran. Berdoa mudah-mudahan istri kalian dapat hafal Quran. Berdosakah seorang suami jika istrinya sering selfie dan diupload ke medsos, padahal sudah sering diingatkan oleh suami? Ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi suami yang tak tahan menengok istrinya suka selfie. Jadi dia minta sampaikan ke saya, karena dia termasuk anggota suami takut bini. Saya hanya menyampaikan aspirasi mereka saja. Ibu-ibu yang suka selfie, berhentilah kalian selfie. Foto kalian dipakai orang pecandu seks, lalu dia berbuat dosa gara-gara foto kalian. Foto kalian diambilnya, dibawanya ke dukun, disantetnya kalian. Akhirnya benci sama bapak itu. Tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Jadi banyak efek negatifnya. Kalaupun mau foto rame-rame boleh, foto rame-rame, upload rame-rame. Nih kami jadi malam. Hanya sendiri, ini sendiri jadi sikit-sikit selfie, sikit-sikit selfie. Gayanya pun. Dalam sholat fardu yang baca amin setelah surat Al-Fatihah, baca amin terlebih dulu imam, baru makmum, atau berbarengan Pak Ustaz? Idza ammanal imamu fa'aminu. Siapa dulu? Idza ammanal imamu fa'aminu. Kalau imam mau mengucapkan amin, baru kau ikut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum saya imam ini sekarang. Kita ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah terdengar bunyi imam tuh baru. Ini banyak ini imam makmum ini sekarang main salib aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bunyi hadisnya idza ammanal imam, kalau imam mengucapkan amin, fa aminu, maka makmum ikut. Kuat-kuat bacanya, karena setan paling takut, paling benci orang kafir, paling takut, paling benci mendengar amin. Amin, kabulkan ya Allah, buati amin. Ini banyak orang amin. Kok kenapa tak kuat? Alah, pelan-pelan aja lah, aku maaf. Anda bisa gitu, ikutlah kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada pula satu makmum, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak. Kok kau bilang bapak tadi? Rupanya dia masuk Islam, baru mu'alaf, nama mertuanya amin. Segan dia nyebut amin, bapak. Di sekolah saya dibentuk sebuah koperasi dengan pola jual beli bahwa setiap anggota tidak diperkenankan meminjam dalam bentuk uang, tapi harus bentuk barang.
Contohnya anggota butuh laptop, kemudian pengurus memberikan sejumlah uang untuk beli laptop, silakan pilih sendiri merek laptop sesuai keinginan. Tapi setelah mendapatkan laptop, anggota menyerahkan kembali sisa atau kekurangan pembelian dengan nota pengurus. Kalau lebih dikembalikan sisanya, tapi kalau kurang pengurus menambah kekurangannya. Kemudian pengurus membuatkan akad jual beli barang dengan menghitung keuntungan untuk koperasi sesuai faktur yang ada. Setelah ditentukan besaran harus diangsur per bulannya. Pada akhir tahun ajaran ada pembagian SHU untuk anggota sebesar 40% sesuai besarnya pembelian pada koperasi. Pertanyaan, apakah koperasi kami itu sudah masuk koperasi syariah dan bebas riba atau tidak, Pak Ustaz? Riba itu mudah saja. Pinjam uang, bayar uang berlebih, itu riba. Pinjam uang, bayar uang berlebih, riba. Tapi kalau beli barang dicicil, tak riba. Beli motor dicicil pakai uang, akadnya uang dengan barang, tidak riba. Selama akadnya uang dengan barang, maka tidak riba. Tapi kalau uang dengan uang, maka riba. Sudah saya tulis itu detail lengkap. Cari tulisan saya tentang itu di internet. Judulnya SOMADMOROCCO, Somat Moroko spasi kredit. Ada saya tulis itu, kredit. Rumusnya dua saja, uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Maka hasil dari uang dengan barang itu tidak riba, boleh dibagi-bagikan. Tapi kalau harus pinjam uang, kasih uang berlebih, dikumpulkan, maka riba semua. Apa hukumnya imunisasi bayi? Imunisasi sampai sekarang diambil dari sel babi. Sedangkan kita dalam agama kita, babi itu haram. Bada teba baya bawabi, haram. Babi haram. Tapi kalau tidak disuntik, mati. Pilihannya dua, babi, mati. Pilih mana? Pilih babi atau pilih mati? Tak boleh pilih mati, mesti pilih babi. Oleh sebab itu kalau masuk ke dalam hutan, pilihannya cuma dua. Kalau tidak makan babi, mati. Maka boleh makan babi, tapi jangan banyak-banyak. Lemas lah. Kalau tak makan babi, mati. Makan sedikit, agak kuat sedikit. Boleh tambah sedikit lagi, Pak Ustaz? Jangan. Kalau nggak tambah, saya nggak bisa berdiri nih, Pak Ustaz. Tambahlah sedikit lagi. Sementara dapat pisang. Kalau sudah dapat pisang, jangan makan babi lagi. Ini ada pisang. Enggak, babi aja. Artinya nanti setelah ditemukan serum, bahan imunisasi itu kalau sudah dapat yang halal, jangan lagi pakai babi. Oh, sampai subuh nampaknya. Ustaz, ketika tilawatil Quran dan salawat sering jamaah saut-sautan Allah di akhir bacaan itu. Apa hukumnya, Pak Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Aku sangka surat apa tadi? Itu adalah ungkapan kekaguman. Nah, itu di situ ya, pura-pura tak nampak. Itu adalah ungkapan kekaguman. Sama kita macam nonton bola, terus menengok Messi main, wow. Harus menengok McLaren, amazing. Maka tak mungkin kita dengar orang baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amazing. Sesuaikanlah Allah, Masya Allah,
Tabarakallah. Coba tengok kalau Syekh Nuainak mengaji, Taib, Taib, Taib. Taib artinya bagus, bagus. Bukan Taib artinya tak pulang-pulang. Itu adalah ekspresi kekaguman. Apakah karena belum pernah ada yang menjalankan hukum tersebut sehingga dianggap hal biasa? Ya, karena di tempat kita orang yang berzina bukan dihukum tapi dinikahkan. Makanya orang alah nggak apa-apa, paling-paling dikawinkan, paling-paling disuruh bayar 3 sak semen. Bagaimana jika seorang ibu belum pakai hijab, belum pakai jilbab, sementara anaknya sekolah di pesantren? Ibu saya masih susah untuk berhijab. Berhijabnya karena wirid aja. Banyak sekali saya menerima pertanyaan macam ini sekarang. Ustaz, bapak saya masih pakai celana pendek. Ustaz, ibu saya belum pakai hijab. Ustaz, ayah saya belum sholat. Artinya, dulu kenakalan remaja, sekarang kenakalan mak-mak. Kenakalan bapak-bapak. Bapak-bapak, bersyukurlah kalian, anak kalian sudah sekolah agama, sudah hijrah. Hei ibu-ibu, bersyukurlah anak kalian sudah pakai hijab. Kenapa kalian tidak pakai hijab juga? Kupesankan kepada kalian ibu-ibu, pakai hijablah, bu, yang belum pakai hijab. Mana tahu hijabnya limited. Hijabnya waktu pengajian aja. Pulang dari pengajian, belum sampai rumah, baru sampai bawa-bawa sawit juga. Apabila zina muksan, pelakunya harus dibunuh. Zina muksan maksudnya sudah punya istri, sudah punya suami, maka ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai modal, sampai mati. Apabila zina biasa harus dirajam 100 kali, itu kalau belum menikah. Belum menikah maka dicambuk 100 kali. Kalau sampai 80 mati Pak Ustaz, stop, jangan sempurnakan sampai 100. Tapi mengapa tak pernah jerat? Mana saya tahu? Karena tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan pasti jerat. Emang Ustaz pernah melihat hukuman cambuk? Pernah. Hukum pancung? Pernah. Narkoba di Saudi Arabia pancung. Kalau tertangkap bawa narkoba di airport, pancung. Saya nengok hukum pancung, dipotong kepalanya pakai pedang, putus, muncrat darah macam keluar dari pipa. Satu lagi, pancung. Saya tengok, satu hari itu saya 2 kali nengok pancung. Putus. Yang ketiga, pas mau dipancung, jatuh dia. Duduk lagi, pas mau pancung, jatuh lagi. Akhirnya nggak jadi dipancung. Tidak jadi dipancung karena keluarga memaafkan. Rupanya dia membunuh. Keluarganya maafkan, tak jadi pancung, bayar denda. Dendanya berapa? 100 ekor onta. Kalau tak ada 100 ekor onta, 100 dinar, 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? 2 juta kali 1000. Sama dengan 2 miliar. Nah, maka kalau mau membunuh, siapkanlah duit 2 miliar. Karena salah satu, kok macam-macam bunuh. Tengok rumah Pespa Guru. Kami mengkredit kendaraan, tapi setelah setengah bayar kami tahu kalau itu riba. Kami ingin melunasinya namun belum sanggup. Kalau kami berhenti, kami susah untuk pergi kerja atau pergi jauh, dan juga sudah setengah dibayar. Apa yang harus kami lakukan? Kredit sepeda motor, buka HP sudah, tulis di Google itu Somad Morocco, SOMAD MOROCCO, sudah? Spasi kredit, 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 enter.
Udah, terbuka? Nah, itu dia tulisannya. Itu dia, somadmorocco.blogspot.com. Tulisan ini sudah dibuat Abdul Somad 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini udah berapa tahun udah? 9 tahun, kenapa tak kalian buka? Sudah 9 tahun yang lalu sudah saya tulis. Ini 9 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang kredit ini. Bahwa kalau uang dengan barang boleh. Kredit motor itu uang dengan uang apa uang dengan barang? Uang dengan barang boleh. Ini uang, ini barang boleh. Yang tak boleh itu uang dengan uang. Baca. Tolong nanti ini share. Sekarang juga share. Share ke grup-grup. Cara nge-share-nya ini ku ajarkan. Dah, yang di atas itu kan ada titik 3 paku 3 itu. Share, masukkan ke grup-grup, masukkan ke grup. Nah, itulah enaknya kalian ngaji kalau sama ustaz cerdas. Dah, nanti sampai pulang ke rumah di print. Nah, ini bisa di print. Nah, di atas tuh print, print. Tempelkan ke dinding-dinding masjid. Cuma hindari jangan sampai bayarnya terlambat nanti kena denda. Uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang baru riba. Emas dengan emas riba. Uang dengan uang riba Pak Ustaz? Riba. Lalu kita ke Makkah itu bawa rupiah membeli ringgit, bawa rupiah beli dolar, bawa rupiah beli rial. Kenapa tak riba? Ya dan biadin, cash. Kalau cash ini 1 juta beli 300 rial sah karena tidak kredit. Tapi kalau ini aku beli, aku bayar 2-3 hari lagi tak boleh karena harga berubah. Nah ini tentang masalah kredit barang. Jelas? Apabila panitia zakat menerima zakat fitrah 1 ton, banyak. Oke. Zakat mal uang 20 juta. Bagaimana cara pembagiannya untuk 8 asnaf Pak Ustaz? Kami dengar Ustaz S3 di Sudan. Betul? Kenapa Ustaz sekarang di sini? Saya terdaftar di Sudan November 2017. Syarat baru boleh sidang 2 tahun. Jadi baru boleh sidang November 2017, baru boleh sidang Desember 2019. Makanya nanti Desember saya balik untuk sidang. Mohon doa. Apa tadi pertanyaannya? Dapat sekian ton, dapat 20 juta. Maka dibagi kepada bukan per asnaf. Karena bukan per asnaf. Kalau dibagi per asnaf, sekarang coba kita bagi per asnaf. Dapat 80 juta. Dibagi per asnaf, satu asnaf 10 juta. Ambil cuma 2 orang. 1,5 juta, 1,5 juta. Kaya mendadak ambil. Fakir miskin 200 orang. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Maka pembagian zakat fitrah itu per kepala. Zakat fitrah dengan zakat mal dicampur semua. Kalau ada zakat mal, dibagi per kepala. Kira-kira berapa kepala cocok? Itu dia 2 kepala Pak Ustaz. Siapa isinya? Suaminya sama istrinya. Oke. Kira-kira yang layak untuk dia sekian. Itu berapa? Itu di rumah itu ada 10 kepala. Oh banyak sekali. Suaminya, istrinya, anaknya 8. Loh, miskin kok bisa anaknya banyak? Iya Pak Ustaz, mereka nggak ada HP, jadi nggak terganggu oleh internet. Habis maghrib, habis isya, makan sambal belacan, tidur, anak 10.
Enggak, rasanya enggak layak kalau dibagi per kepala. Karena kalau satu kepala dipatok 1 juta, 2 kepala 20 juta, 2 juta, sedangkan 8 kepala jadi 8 juta. Ini cocoknya tidak. Dimusyawarahkan. Siapa yang musyawarah di situ? Alim ulama. Libatkan pihak kepolisian, Pak Kapolsek. Karena ini masalah duit, nanti orang bisa silap. Saya Pak Ustadz kalau masalah kunut nggak silap, tapi duit ini bisa silap saya. Pakai per kepala, karena kalau pakai per asnaf nanti itu dikhawatirkan, kecuali kalau lembaganya besar itu bisa pakai asnaf, basnas itu bisa pakai asnaf karena lembaganya besar. Tapi kalau masjid yang mengelola bergabung antara beras dengan zakat mal, maka tidak dibagi per kepala, tapi tidak dibagi per asnaf, tapi dibagi per kepala sesuai dengan hasil musyawarah. Amalan apa untuk masyarakat agar cepat turun hujan? Udah turun. Ada lagi asal. Banyak-banyak istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kamu selama ada Muhammad di tengah kamu. Ada Muhammad di sini? Ada Muhammad tukang ayam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad di tengah kamu. Sekarang Muhammad SAW sudah meninggal. Kita lanjutkan ayatnya. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab kamu selama kamu beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mungkin turun hujan, Allah angkat azab asap ini bukan karena istighfar Abdul Somad, tapi karena ada istighfar orang yang tulus ikhlas. Abdul Somad istighfar sambil menangis, ya karena kamera kebuka. Tapi ada orang yang di sudut sana tengah malam dia bangun istighfar, tak ada orang yang tahu. Maka hatinya tulus, lebih bersih, lebih suci daripada hati Abdul Somad. Maka jangan pernah berhenti beristighfar. Tapi istighfarnya pelan-pelan. Astagfirullah, astagfirullah. Ini sekarang banyak saya tengok. Sebelah kanan bilang astagfirullah, sebelah kiri megang remote. Astagfirullah. Mana sinetron tadi? Gimana Allah mau mengangkat asap kita ini? Asap sudah berubah menjadi azab. Ya Allah, selamatkan kami dari azab. Ya Allah. Di akhir majlis nanti kita sama-sama berdoa, insya Allah.